Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa, belajar, beribadah, serta membantu orang tua kita. Hari ini kita akan membahas tentang tata surya. Pada materi ini, sebagian bisa kita rasakan secara langsung, namun sebagian besar lagi kita tidak bisa mengunjunginya secara langsung karena keterbatasan mata kita. Apa istilah yang ada dalam benak kamu saat mendengar tata surya? Banyak sekali kan? Bintang, bulan, galaksi, komet, Merkurius, astronot, satelit, rotasi, matahari, revolusi, dan seterusnya. Ini adalah gambaran matahari dan planet-planet yang ada di tata surya kita. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang tata surya. Dahulu, diyakini bahwa bumi sebagai pusat tata surya yang dikenal dengan teori geosentris. Geo artinya bumi, sentris adalah pusat. Dalam waktu yang lama diyakini bahwa bumi adalah pusat tata surya. Namun seiring perkembangan waktu, kemudian ditemukan teknologi sehingga terjadi pergeseran teori menjadi teori heliosentris, di mana Helios atau matahari menjadi pusat tata surya. Bagi yang beragama Islam, dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 5. Kapan sih matahari bersinar? Dan kapan pula bintang bersinar? Tentu dahulu saat kamu masih kecil menjawabnya matahari bersinar saat siang hari, bukan? Dan bintang bersinar saat malam hari. Tapi apakah benar seperti itu? Bintang adalah benda langit yang diberikan karunia untuk menghasilkan sinar sendiri sepanjang waktu. Tahukah kalian bahwa matahari itu juga bintang loh? Bintang yang besar yang dekat dengan bumi. Tapi mengapa saat siang hari bintang yang lain tidak kelihatan? Tentu saja karena sinarnya kalah dengan matahari. Ibaratnya saat kita menyalakan lilin kecil di siang hari, maka cahayanya kalah dengan lampu yang ada di ruangan kita. Nah, mengapa saat malam hari kita tidak melihat matahari? Nah, tentu saja karena posisi bumi sedang membelakangi matahari. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pada materi rotasi dan revolusi ya. Jadi, matahari dan bintang itu bersinar sepanjang waktu. Tetapi karena kejadian yang berada di bumi, perputaran bumi yang menyebabkan kita melihat matahari tidak sepanjang waktu. Dan kita tidak bisa melihat bintang juga sepanjang waktu. Karena kadang-kala dia kalah cahayanya dengan matahari saat siang hari. Nah, saat malam hari, kita bisa melihatnya saat tidak ada awan yang menutupi. Ini adalah gambaran dari anggota tata surya kita. Diawali dari matahari, kemudian Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, planet terbesar, Saturnus, planet bercincin, Uranus, kemudian Neptunus, dan pada bagian ujung itu dahulu diyakini sebagai Pluto. Nah, kita berada di sini. Kita berada di bumi. Sangat kecil ya, dibandingkan dengan Jupiter maupun Saturnus. Nah, bagaimana arah pergerakan planet-planet ini terhadap matahari? Ini kita lihat pergerakannya adalah berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau jarum jam kan arahnya dari kiri ke kanan begini ya. Nah, sedangkan ini berlawanan dengan arah jarum jam.
Kemudian yang nampak seperti lintasan-lintasan itu adalah orbit. Yang nampak seperti lintasan-lintasan ini adalah orbit. Kalau tadi istilahnya manzilah. Dikatakan bahwa jarak bumi dan matahari itu kurang lebih 150 juta kilometer. Dan suhu matahari diperkirakan mencapai 6.000 derajat Celcius. Bagaimana cara mengetahuinya? Tentu saja ilmuwan tidak mengukur dengan alat ukur khusus dari bumi dibentangkan ke matahari ya, tetapi menggunakan suatu teknis, menggunakan rumus yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga ditemukanlah angka 150 juta kilometer ini. Ini adalah gambaran komponen tata surya kita ya dalam bahasa Inggris. Ini Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars. Kemudian di sebelah bumi ini ada moon, ada bulan. Nah, benda langit yang mengiringi planet ini disebut satelit. Nah, satelit kita adalah bulan. Kita lihat di sini, antara Mars dan Jupiter ada benda-benda langit yang disebut dengan asteroid. Kemudian, setelah Jupiter, di sini ada Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kadangkala kita bisa melihat komet dari bumi. Komet dikenal juga dengan bintang berekor. Bagaimana sih karakteristik planet? Karakteristik adalah sifat-sifat pada planet ya. Sekarang kita cek satu-satu. Planet Merkurius merupakan planet terkecil yang tidak memiliki satelit. Kemudian Venus juga terkenal dengan bintang fajar atau bintang timur. Revolusinya adalah 225 hari. Revolusi adalah waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Kemudian bumi adalah planet yang kita tinggali ya. Memiliki satelit yang disebut bulan. Revolusinya adalah 365 hari. Jadi waktu mengelilingi matahari itu 1 tahun atau 365 hari. Kemudian Mars disebut juga dengan planet merah. Revolusinya 678 hari. Satelitnya adalah Phobos dan Deimos. Planet yang terbesar adalah Jupiter. Kemudian dia memiliki satelit yang cukup banyak, 16 buah. Revolusinya 11,9 tahun. Sedangkan Saturnus dikenal sebagai planet bercincin karena ada benda yang ikut berputar di sekitar planet ini sehingga nampak seperti cincin. Merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter, kemudian planet terindah dan memiliki 18 satelit. Untuk planet Uranus memiliki 20 satelit dan revolusinya 84 tahun. Untuk Neptunus, revolusinya adalah 164,8 tahun, satelitnya ada Triton dan Nereid. Sekali lagi, apa yang kita lihat ini sebagian memang tidak bisa kita buktikan secara langsung, tetapi ilmuwan sudah mengkaji dengan teliti bagaimana angka-angka ini bisa muncul. Di sini ada beberapa benda langit yang lainnya yang juga harus kita kenal. Ada asteroid, yaitu benda langit yang ukurannya lebih kecil dibanding meteor, terdiri dari batu-batuan yang ukurannya kecil. Tadi dia berada di antara Mars dan Jupiter ya. Kemudian ada komet, terdiri dari butiran es dan batuan yang membentuk bola besar. Komet memiliki cahaya sendiri. Kenal juga dengan bintang berekor. Kemudian ada meteorit, yaitu benda langit yang berukuran kecil dalam jumlah banyak yang melayang-layang di udara. Yang lain adalah satelit, yaitu benda langit yang beredar di sekitar planet. Nah, kalau yang digambar di sini adalah gambar satelit buatan. Kalau yang berputar di sekitar bumi ini adalah satelit alami kita, yaitu bulan. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Gue minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.